잘 어울리네요. 믿어도 돼요? 됐습니까 이제? 셨구나. 삼촌. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Uncle Samsik yang makin seru tapi dramanya cukup berat ya. Ini dari reviewnya by Mimin. 우리 장관님을 돕는 모양입니다. 그를 미끼로 박지욱을 잡을 거라고. 바라보는 관점이 아예 달라요. 왜 그런 말을 했을까? Kalian masih ingat kan ketika Pak Jiwek itu ditangkap, ternyata anak-anak buahnya Samsik sudah mengambil serikat sene yang dia simpan di dalam bagasi mobilnya. Nah, setelah itu keesokan harinya Pak Jiwek langsung diinterogasi dengan banyak banget wartawan di sana. Nah, Hansu di sana hadir sebagai orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyuap Pak Jiwok. Kebetulan Hyojin juga hadir di sana dan akhirnya dia melihat bahwa sosok Hansu ini bukanlah sosok Kim Kwang Min yang asli, karena Kwang Min yang asli adalah temannya dia. Jadi dia curiga bahwa di sana itu ada sebuah permainan dan juga skenario. Sementara itu Rachel dan Kim San setelah mereka tidur bareng lagi ya kan, Rachel memberikan hadiah kepada Kim San berupa jas yang dia belikan sendiri untuk Kim San. Dan ketika dicoba sama Kim San, menurut Rachel jas itu sangat bagus dan juga cocok di tubuhnya Kim San. Oke, kita lanjut lagi di wawancara dan juga interogasinya Pak Jiwok. Nah, ketika itu datang juga hadir Sung Min dan juga anggota-anggotanya untuk menyaksikan sidang dari Pak Jiwok. Nah, kebetulan pada saat itu tiba-tiba aja ada yang menginformasikan kepada orang-orang di sana bahwa saksinya tertukar, yaitu Hansu. Nah, di sini Hansu tiba-tiba mengaku bahwa dia bukan Kim Kwang Min, dia melainkan adalah anggota dari gangster. Bahkan dia mengakui kalau dia juga memberikan kesaksian palsu sebelumnya tentang Pak Jiwok. Di sini strategi yang dimainkan adalah dia memanfaatkan Yun Palbong yang udah meninggoy karena didor pada waktu itu kan. Dia juga menghubungkan itu dengan Pak Kiwok dan membuat Pak Kiwok langsung emosi jiwa. Hyojin ngerasa semakin banyak banget hal-hal yang mencurigakan dan juga nggak beres. Nah, setelah itu dia keluar dari ruangan itu dan pergi ke suatu tempat. Yaps, dia pergi ke kantornya Kim San. Dia langsung bertemu sama Kim San dan menanyakan apa hubungan Yun Palbong dengan geng dari si Hansu. Hyojin juga memastikan apakah betul nggak ada hubungannya dengan ayahnya, karena dia benar-benar curiga banget kalau semua itu berhubungan. Lalu Kim San ngajak Hyojin bicara di luar karena di situ cukup banyak orang. Nah, menurut si Kim San katanya Pak Jiwok itu ngejebak ayahnya si Hyojin gitu. Tapi pas ditanya siapakah otak di balik semua ini, Kim San tidak bisa memberitahukan Hyojin. Dan Hyojin memastikan apakah informasi yang diberikan sama Kim San itu bisa dipercaya atau tidak. Kim San bilang, "Yeps, dia jujur kepada Hyojin." 누구 지령을 받을까? 너 지금 나를 의심하는 거야? Kang Sung Min benar-benar marah kepada Pak Kiwok karena dia tahu bahwa Pak Kiwok berbohong sama dia tentang surat serikat sine yang dia tanda tangani itu masih disimpan sama Pak Kiwok di bagasi mobilnya. Dia udah diberitahukan sama Samsik tentang hal tersebut. Jadinya Pak Kiwok nggak bisa berkutik lagi akan hal tersebut. So, hubungan mereka berdua kerjasamanya batal. Tapi Samsik juga tidak sebodoh itu. Dia berusaha untuk menduplikat surat sine yang ditandatanganin sama Sung Min melalui ahli yang bisa memang menduplikat tulisan tangan dari seseorang hingga tidak terlihat di mana keaslinya dan juga tiruan. Nah, setelah dicoba tuh dibuat sama si kakek ya kan, dan dia tunjukkan suratnya, benar-benar tidak ada bedanya, bahkan mereka sulit mengenalinya. Dan ketika mereka lagi asik-asik ngobrol, si Kim San datang tanpa babi bu dan mereka jadi kaget dong. Dia meminta berbicara berdua dengan paman Samsik tentang sesuatu hal. Nah, di sini Kim San itu ngebahas tentang sesuatu. Apakah betul kalau misalkan Samsik ini juga memanfaatkan temannya Kim Kwang Min? Terus Samsik mengalihkan pembicaraan. Dia juga bertanya sama Kim San apakah dia bakal bergabung dengan Rachel dan juga berkhianat kepada paman Samsik. Karena hal itu jadinya mereka berdua berdebat hingga akhirnya Kim San tuh memilih untuk pergi sebelum terjadi perdebatan yang lebih panjang di antara mereka berdua. Nah, sementara itu Kim Kwang Min pergi lagi tuh ke sidangnya Pak Kiwok dan juga memberikan pernyataan lagi dan lagi. Di sini Pak Kiwok itu
terdesak dan juga disalahkan akan semua itu. Nah karena itulah Pak Ki waktu jadi kayak dia ngerasa dibombardir dengan pernyataan-pernyataan anggota-anggota dari Paman Samsik dan dia sama sekali nggak bisa ngelawan lagi. By the way, Yeojin datang lagi ke sana setelah bertemu dengan Kim San karena dia pengen tahu perkembangan terkini. Nah, setelah Kwang Min ada seorang tentara yang juga menjelaskan bahwa itu semua ada hubungannya dengan Pak Choi In-tae yang berkoalisi dengan Korut. Nah, di sanalah Yeojin ingat tentang Yeon Palbong yang memasukkan buku ke dalam rak buku ayahnya dia. Dan dia ngerasa sebentar lagi bakal ada hal yang bakal menimpa dia. Sementara itu, Han Min ternyata memiliki rencana sendiri di mana dia tidak mau mengikuti rencananya Samsik. Jadi di sini ketika Pak Choi Hanrim itu lagi melaksanakan kudeta, lagi mempersiapkan semuanya. Nah di sini itu ya kan rencananya bakal ditangkap tuh sama Samsik dan juga anggota-anggotanya. Tapi Han Min menggagalkan rencana itu. Dan ternyata itu adalah hari di mana Min So-chul itu ditangkap yang merupakan teman dari Choi Han-rim. Nah setelah dia tahu tentang hal itu kan, disinilah dia jadi khawatir dan juga Han Min mengatakan kepada Pak Choi bahwa dia bakal ditangkap kalau misalkan dia keluar dari sana. So dia sudah bekerja sama dengan Kim San untuk membawa Pak Choi pergi ke tempat yang lebih aman dan sementara waktu untuk bersembunyi dulu. Nah ketika Paman Samsik mendengar rencana mereka gagal, dia benar-benar kecewa dan juga marah banget. Lalu dia bertanya kepada Dusik siapakah yang mencuri rencana mereka dan siapakah pengkhianat di antara mereka. Dusik bilang dia juga masih menyelidiki. Dan di tempat persembunyiannya Pak Choi Han-rim, Kim San menyampaikan bahwa yang berkhianat sama mereka dan juga melakukan semua itu penangkapan bukanlah si Samsik, tapi dia menjual nama Choi Min-kyu. Yaps, ini dia Choi Min-kyu, si bapak menteri yang sedang sibuk untuk mengatur surat suara agar mereka bisa menang. Tapi ternyata realnya itu mereka itu ketinggalan jauh banget sehingga mereka berencana untuk mencuri kotak suara dan dia sarankan nih sama Sung Min untuk menyuruh Samsik yang melakukan hal itu. Agak mirip ya dengan di Konoha ya, mungkin ada juga kali kotak-kotak suara dicuri atau dimanipulasi gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu Sung Min kan pergilah menemui Samsik dan disinilah Samsik memberikan surat sine yang dia tanda tanganin yang disimpan sama Pak Ki-wok ya kan. Nah di sini dia langsung berterima kasih sama Samsik karena sudah menolongnya lagi. Terus dia bakarlah itu suratnya. Padahal dia nggak tahu kalau aslinya masih ada sama Paman Samsik ya kan. Nah di sini dia mengatakan juga bahwa Pak Choi itu meminta dia untuk mengambil dan juga mencuri kotak suara melalui Samsik. Samsik bilang itu terlalu beresiko tapi ya dia bakal mengusahakan lah. Walaupun sebenarnya si Sung ini bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipaksain gitu. Sementara itu di Partai Demokrat mereka seneng banget karena suara mereka tuh melebihi unggul dibandingkan partai yang lain. By the way, si Yeojin tiba-tiba jadi ditangkap karena ayahnya dianggap menjadi salah satu pengkhianat yang bekerja sama dengan Korut. Dan dia juga bingung dong, bahkan temennya juga bingung kenapa itu semua bisa terjadi sama Yeojin. Dia juga bertanya sama yang nangkap Yeojin apakah Yeojin itu bisa dibebaskan, tapi menurut mereka itu agak sulit sih. Dan ternyata Chang Min itu masih memantau semuanya sebelum dia bergerak dengan The New Serikat Sinaoi. By the way, temannya Yeojin itu pergi menemui Kim San meminta tolong untuk segera membebaskan Yeojin. Dia mengatakan apa yang terjadi gitu kan. Nah setelah itu Kim San menemui Samsik untuk meminta tolong membebaskan Yeojin. Tapi sebelum itu dia melihat bahwa Samsik itu disuruh sama Sung Min untuk nyuri kotak suara. Di sini Kim San tuh kayak menentang tindakan Samsik karena itu cukup berbahaya dan juga pokoknya dia nggak setuju deh gitu. Terus dia minta tolong untuk si Samsik membebasin Yeojin. Samsik bilang udah biarin aja dia di sono karena dia juga selalu menghalangi rencana mereka. Tapi karena si Kim San masih peduli dan juga ada rasa sayang sedikit lagi sama Yeojin, jadi dia pengen bantu gitu. Terus Samsik bilang ya udah aku bakal bebasin. Seneng kan sekarang? Oke, kita flashback lagi ya ke tahun 1944 ini ketika si Sung Min masih kecil. Nah ternyata dulunya pamannya kan sempat numpang di rumah mereka tinggal sementara waktu. Dan pamannya tahu kalau misalkan Sung Min ini udah bisa membaca. Dan pada waktu itu diberikanlah buku sama dia tentang anarkisme gitulah. Kalian tahu lah kan maksudnya apa. Dan dia juga sempat menciduk pamannya itu ngerakit bom dan juga langsung nyobain di sebuah tempat yang itu juga
cukup terlarang sebenarnya. Hingga akhirnya dia menemukan rakitan-rakitan tersebut dan dari sanalah dia memiliki ide untuk ngekill ayahnya sendiri. Nah, ternyata pamannya itu kan dianggap kayak pengkhianat gitu yang dilaporkan sama ayahnya sehingga membuat ayah dan ibunya itu menjadi sering bertengkar dan ibunya jadi stres karena adiknya di penjara hingga akhirnya ibunya memutuskan bunuh diri. Oke, balik ke masa di mana Hyojin itu ditangkap kan. Nah, ketika dia diinterogasi masih beberapa menit, tiba-tiba aja kepala kepolisian mengatakan bahwa ya udah kamu boleh pergi. Nah, Hyojin langsung heran dong, loh kok dia tiba-tiba dibebasin kan, dan dia ceritalah sama kawannya, dia tiba-tiba dibebasin dan dia ngerasa ada hal yang aneh dan dia juga tanya sama temannya siapakah yang paling diuntungkan dari semua ini. Temannya nebak apakah Kim San? Yeps, Hyojin menebak hal itu dan juga temannya satu lagi Kim Kwang Min dan dia meminta temannya yang ngebantu dia untuk nyelidikin semua ini. Temannya setuju asalkan bos mereka nggak tahu, karena kalau tahu nggak akan diizinkan. Pertama dia menemui Kwang Min untuk meminta penjelasan, tapi Kwang Min bilang dia nggak bisa kasih apapun penjelasan karena dia lagi takut banget. 연락이 왜 이렇게 안 돼요? Rachel langsung mendatangin Kim San karena beberapa hari belakangan itu Kim San sulit banget untuk dihubungi. Jadi Rachel tuh kayak menagih sama Kim San gimana tentang penawaran dia kemarin. Apakah Kim San mau bergabung sama dia ataupun tidak, dia tetap menunggu jawaban dari Kim San. Nah malamnya itu kan Kim San pergi lagi tuh bertemu sama Samsik dan dia tetap melarang Samsik untuk mencuri kotak suara. Karena kebetulan pada malam itu Samsik kan lagi merencanakan tentang itu gitu loh. Pokoknya Kim San gak setuju dan gak mau Samsik melakukan itu. Tapi Samsik bilang udah tenang aja, bisa kok itu bisa gitu. Nah setelah itulah Kim San cerita juga kalau Rachel nemuin dia dan meminta An Ki-chul itu pengen bertemu sama si Kim San gitu. Ya udah, Samsik sih nggak masalah gitu kan karena dia lagi sibuk untuk merencanakan gimana caranya mereka bisa mencuri kotak suara itu dan juga mengganti isinya biar Partai Demokrat tuh kagak menang gitu. Pokoknya mereka mendatangin 20 lokasi di kota-kota besar yang kemungkinan memiliki banyak suara untuk memutar suaranya. Kayak di negara Konoha ya. Jung Han-min datang menemui Kim San, dia ngajak bertemu. Nah disinilah awal mula dari Han-min itu berkhianat kepada Samsik. Jadi dia tuh kayak meyakinkan Kim San bahwa mereka itu menggunakan Pak Choi Han-rim sebagai pemimpin mereka. Karena menurut dia Pak Choi Han-rim itu udah ada di genggaman mereka. Jadi ya bisalah mereka bakal menggenggam dunia bersama-sama gitu kan. Nah tapi Kim San itu nggak mau dan bilang sama si Han-min bahwa udah kita turutin aja apa rencana dari paman Samsik gitu. Tapi Han-min bilang emang Samsik bisa ngelakuin apa gitu, mereka nggak untung gitu loh. Jung Han-min tetap memilih untuk bekerja sama dengan Pak Choi sebagai pimpinan yang dia pilih. Tapi ternyata Ducik itu kan tahu kalau misalkan si Han-min tuh berkhianat kepada mereka dan dia juga menceritakan semuanya kepada paman Samsik. Begitu juga dengan Kim San yang berkhianat sama mereka. Tapi paman Samsik tetap percaya sama Kim San bahwa Kim San tuh juga menentang kudeta yang direncanakan sama Pak Choi Han-rim. Dia mencoba memberi penjelasan yang lebih sejelas-jelasnya kepada paman Samsik agar dia percaya gitu kan. Dan dia juga bilang bahwa otak di balik pengkhianatan ini adalah Rachel. Rachel adalah orang yang udah menyetir Kim San dan juga orang-orang Samsik yang lain yang juga berkhianat sama dia gitu. Bahkan anaknya An Yeosop yang dikira pendiam dan juga belum tahu apa-apa, An Ki-chul, dia ternyata juga adalah orang yang cukup pintar dan juga memiliki strategi tersendiri. Bahkan dia juga berusaha untuk berkhianat kepada Samsik karena dia nggak percaya sama sekali dengan Samsik gitu loh. Semua fakta-fakta udah disampaikan sama Ducik dan Samsik akhirnya mulai paham sebenarnya apa yang terjadi. Dan ternyata pada waktu itu kan, nah semuanya bergabung baik Rachel, Pak Choi dan juga An Ki-chul bersama dengan Han-min juga untuk melaksanakan pemberontakan ataupun kudeta yang membuat Kim San tuh kayak kaget pakai banget. Sekaligus dia juga bingung dia harus di pihak Pak Choi ataupun paman Samsik karena Pak Choi meminta sama Kim San untuk memimpin negara. Dan di saat itulah Kim San bilang sama Pak Choi bahwa tolong jangan adakan kudeta karena dia nggak setuju. Dan di saat-saat itu jugalah An Yeosop itu menghembuskan nafas terakhir dan dia berpesan sama anaknya An Ki-chul untuk jangan juga ikut-ikut dengan Pak Choi Han-rim melaksanakan kudeta. Karena nanti Sung Min dan juga
Samsik yang harus fokus mereka urus karena mereka juga gak percaya sama dua orang itu. Mungkin nanti mereka bakal jadi orang yang diuntungkan dalam hal itu. Tapi An Ki-chul bilang bahwa dia memiliki cara tersendiri untuk mengurus itu. Bahkan dia gak mau dengerin ayahnya. Hingga akhirnya Pak An Yo-seop meninggoy. 20년 2월 12일 안기철 사장 만났습니까? 그랬던 Oke, kita balik lagi di masa ketika Kim San lagi diinterogasi. Nah, di sini kan dia diberikan pertanyaan yang membuat dia emosi jiwa sehingga dia langsung naik darah. 돌려서 쿠데타하려고 했던 거 아니야? 그럼 최한림 장군님을 간첩으로 만든 Mendengar suara Kim San, akhirnya Paman Samsik berhenti dan langsung bertanya sama Kim San. Kenapa Kim San begitu keras kepala dan tidak mendengarkan dia? Andai Kim San mendengarkan dia dan tidak berkhianat, maka mungkin rencana mereka bakal bisa berhasil dan juga berjalan dengan lancar. Dan juga Kim San bilang dia meminta maaf sama Paman Samsik karena keras kepala dan tidak mendengarkan Paman Samsik. So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.